hari Minggu Kak Anggi. Selamat hari Minggu juga Kak Siska. Kak Anggi, kita sapa adik-adik di rumah dulu yuk. Ayo Kak. Anak sekolah minggu. Yes, yes, yes. Yesus emang sip. Kak Anggi kok lemas sih? Kenapa? Sakit ya Kak? Enggak Kakak. Berarti kita ulang lagi ya Kak ya? Boleh Kak, boleh. Oke, ya. Anak sekolah minggu. Yes, yes, yes. Yesus emang sip. Kak Anggi, hari ini hari apa sih? Hari ini hari Minggu Kakak. Hari Minggu. Hari Minggu ini hari istimewa kan Kak? Iya dong Kak, hari istimewa dong Kak. Kenapa? Hari ini memuji Tuhan Kak. Oh iya, adik-adik di rumah, hari ini saatnya kita memuji Tuhan bersama melalui ibadah online. Nah, adik-adik sudah siap kan? Oke, sebelum kita mulai ibadah kita bersama Kak Anggi juga, yuk kita angkat lagu pujian hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan dalam bahasa Batak. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha, marlas ni roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum memulai ibadah, mari kita saat teduh. Amin. Kak Anggi. Iya Kak Siska. Ih, Kak Anggi denger ya Kak Siska panggil? Iya dong, harus dong. Wah, berarti adik-adik di rumah pasti pendengar juga kakak sekolah minggunya memanggil ya. Nah, kalau kakak sekolah minggunya memanggil, dengar terlebih Tuhan Yesus ya. Adik-adik sekolah minggu ketika Tuhan panggil, ayo anak-anak sekolah minggu saatnya kita ibadah online. Nah, adik-adik harus bangun, segera beranjak dan menyiapkan hati dan pikirannya. Nah, Kak Anggi, kita mau angkat lagu pujian loh. Wah, lagunya apa ya Kak? Lagunya Roma tu Yesus. Artinya apa dong Kak? Artinya datanglah segera kepada Yesus. Kita angkat lagu pujiannya ya adik-adik. Roma tu Yesus, Roma tibu, bege hatana jakon kurju, narodo Yesus mangoluho, asal porsea ho, masailas rohatai musek,
sai roh mahita tu surgahi laksana madisi. Sebelum memulai ibadah, mari adik sekolah minggu, mari kita lipat tangan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami napas kehidupan untuk hari ini Tuhan. Tuhan, berkatilah Tuhan dari awal sampai akhir ibadah nanti Tuhan, dan berkati juga kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Tuhan, jauhkanlah kami Tuhan dari virus corona yang makin merajalela Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Kak Anggi, Ya Kak Siska. kalau kita makan dan minum kita bertumbuh ya Kak? Iya dong, bertumbuh dong Kak. Terus bagaimana ya cara menumbuhkan iman kita Kak? Dengan membaca Alkitab Kakak. Dan berdoa tentunya ya Kak Anggi? Iya dong Kakak. Iya, adik-adik sekolah minggu kita angkat lagu pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan satu kali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita membaca epistel kita hari ini. Epistel kita hari ini tertulis dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita baca secara responsoria ya adik-adik. Nanti ayat yang ke-16 kita baca secara bersama-sama. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam Yeremia 17 ayat 7. Kakak ulangi ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kakak beri waktu untuk menghafal ya adik-adik. Sembari menghafal ayat hafalan kita, yuk kita dengarkan ayat hafalan teman-teman kita 2 minggu lalu. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Nah, kita ulang satu kali lagi ya adik-adik ayat hafalan kita. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kak Anggi, Ya Kak Siska. kita boleh nggak tampil beda dari anak-anak yang lain? Boleh dong Kak. Kenapa? Kak kita kan berani tampil beda Kak. Berani tampil beda, walaupun kita anak Tuhan, kita tetap berani tampil beda, tapi dalam hal positif ya Kak? Iya dong Kak. Iya, seperti lagu ini adik-adik. Kita angkat lagu pujian, berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita nyanyikan satu kali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi cerita renungan kita pada hari ini
Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau masih tetap menyertai kehidupan kami hingga sampai saat ini kami masih dapat beribadah dalam sekolah minggu kami, walaupun ibadah kami secara online. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kami dalam ibadah kami ini, sehingga ini menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan ini akan menguatkan iman kami, iman anak-anak sekolah minggumu. Biarlah kiranya firman Tuhan ini akan menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi cerita untuk sekolah minggu kita pada ibadah minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, supaya kamu dapat mengerti cerita tentang firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggumu. Kita dengarkan baik-baik ya. Selamat berjumpa kembali adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Ya, semua kita rindu ya. Ya, hari ini dan saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik duduk yang manis dulu. Ya, duduk yang rapi dan berikan senyumanmu yang paling manis. Ayo, 1, 2, 3. Ya, semuanya sudah dengan senyum yang manis ya. Baik adik-adik, kita akan dengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Raja-Raja. Adik-adik, kakak akan menceritakan satu kisah, yaitu tentang seorang panglima perang ya, yang bernama Naaman dari kerajaan Aram. Wah, kelihatan yang adik-adik ya, gagah perkasa. Ayo, siapa yang pernah lihat di TV tentara? Gagah ya? Gagah sekali kakak. Iya, Naaman juga demikian, dia begitu gagah. Ya, dia adalah tentara kesukaan raja. Karena apa? Karena Naaman itu adalah orang kuat. Dia hebat. Dia bisa memenangkan pertarungan di medan perang. Sehingga raja begitu sayang kepadanya adik-adik. Adik-adik, panglima Naaman menderita satu penyakit, yaitu sakit kusta. Sakit kusta itu yang gimana ya kakak? Waduh, sakit kusta itu yang warnanya putih dan besar-besar ada luka. Ya, ada luka, pokoknya sangat menjijikkan. Kenapa kak menjijikkan? Karena terkadang keluar airnya. Aduh, istri Naaman sampai waduh gimana ya kok suamiku seperti ini sakit. Nah adik-adik, di rumah Naaman ada seorang pelayan perempuan yang berasal dari bangsa Israel.
Wah, anak itu cantik. Selain cantik, dia pintar, dia rajin bekerja. Dia hormat kepada tuannya, yaitu Naaman dan keluarganya. Dia ingin sekali tuannya ini sembuh dari sakitnya. Kemudian dia bilang kepada istri Naaman, "Nyonya, saya percaya Allah itu baik. Saya percaya Allah itu bisa menyembuhkan. Di Samaria, Israel, ada seorang nabi Tuhan yang bernama Elisa yang dapat menyembuhkan penyakit Tuhan. Penyakit kusta. Dia akan sembuh total, dia akan menjadi gagah kembali." Oh, begitu ya? Adik-adik, si pelayan tadi, si anak kecil tadi kok berani ya? Berani sekali dia menjamin bahwa si Naaman akan nanti bisa sembuh. Tapi dia tidak takut. Bagaimana kalau seandainya nanti tidak sembuh? Wah, dia bisa dihukum dong. Dia bisa dikatakan sebagai pembohong. Tapi si pelayan kecil tadi yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Tuhan akan bisa menyembuhkan melalui Nabi Elisa. Nah, adik-adik, dengan semangat Naaman pergilah ke Samaria Israel beserta dengan pasukannya. Ayo para pengawal, kita pergi hari ini juga ke Samaria. Kita akan berjumpa dengan seorang Elisa, tabib, nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan. Mereka pun pergi berombongan dengan derap kuda, kudegap, drap, 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 drap. Dan sampailah di rumah Elisa. Ketika sampai di rumah Elisa, tahu nggak adik-adik siapa yang menyambut mereka? Ternyata hanya seorang pelayan Nabi Elisa. Nabi Elisa tidak datang menjumpai. Dia hanya mengatakan pada pelayannya, "Hai pelayanku, katakanlah kepada Naaman supaya dia mandi 7 kali di sungai Yordan." Tapi Naaman marah adik-adik. Mana si Nabi Elisa? Kenapa dia tidak jumpain saya? Dan kenapa dia harus menyuruh saya mandi di sungai Yordan? Di tempat saya lebih bagus dari sungai Yordan. Di tempat saya sungai lebih jernih, lebih panjang, lebih indah, lebih dari sungai Yordan. Mendingan saya mandi di sana aja biar saya bisa sembuh. Ayo pengawal, kita pulang saja. Tetapi adik-adik, para pengawalnya mendekati Naaman. Dia bilang, "Tuanku, Nabi Elisa hanya mengatakan kepadamu untuk mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Seandainya Nabi Elisa itu mengatakan yang lebih susah lagi kepadamu, pasti Tuhan akan ikuti juga kan? Karena apa? Tuhan kan nanti sembuh. Ayolah Tuhan, mandi saja di sungai Yordan." Hah? Saya tidak senang. Saya kesal kepada Nabi Elisa. Tapi baiklah, mari kita pergi ke sungai Yordan. Dan mereka pun pergi ke sungai Yordan. Sampai di sungai Yordan, Naaman langsung menceburkan dirinya ke dalam sungai. Dia masuk ke dalam, piur, rup, naik. Tidak terjadi apa-apa adik-adik. Yang kedua kali, tiur, dup, tidak juga terjadi apa-apa. Naaman masih punya penyakit. Badannya masih jorok. Badannya masih penuh dengan penyakit. Berwarna putih dan menjijikkan. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Dan yang terakhir, dia pun kejebur lagi. Biur, tara, badannya menjadi pulih, tidak ada lagi sakit kusta, badannya menjadi mulus kayak badan adik-adik. Ya, ternyata Naaman menjadi sembuh. Benar Allah menyembuhkan.
Karena dia senang dan bahagia, dia ayo katakan kepada pengawalnya, ayo kita pergi ke rumah Elisa. Kita katakan terima kasih, mari kita bawa perhiasan yang sudah kita bawa. Kemudian mereka pergi ke rumah Elisa. Dan kali ini Elisa yang menjumpai. Dan dia melihat bahwa Naaman sudah pulih dan sudah sehat kembali. Kemudian dia keluarkan perak. Perak banyak sekali ya, ada 10. Kemudian ada emas. Ada jubah. Jubah yang bagus sekali. Dia ingin katakan, ambillah Elisa. Ini sebagai ungkapan terima kasih saya kepadamu. Tapi apa jawaban Elisa? Kira-kira Elisa akan ambil enggak adik-adik? Wah, ternyata Elisa tidak mau. Dia katakan yang menyembuhkanmu bukan saya, tetapi Tuhan Allah. Saya hanya menjadi perantara yang menyampaikan. Tapi yang menyembuhkanmu sesungguhnya adalah Tuhan Allah. Tuhan yang saya sembah. Wah, si Naaman masih terus membujuk. Ambillah benar Tuhan Allah yang menyembuhkan saya. Tapi saya mau berterima kasih kepadamu. Ambillah. Tapi dia tidak mau adik-adik. Dia tidak mau sogokan. Dia tidak mau diberikan upah. Karena yang dia katakan adalah, yang dia mau adalah mereka memberikan upah kepada Allah. Apa upahnya? Karena Elisa tidak mau menerima, Naaman mengatakan mulai hari ini Allah yang disembah oleh Allah Israel. Itu adalah Allah yang sebenarnya. Dan mulai hari ini saya akan menyembah Tuhan Allah dengan segenap hati saya. Wow, luar biasa ya adik-adik. Luar biasa kepada Naaman yang percaya dan mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dan terhadap anak pelayan tadi, dia juga luar biasa. Dia berani menyatakan kebenaran. Dia berani menyatakan bahwa Allah itu sumber kesembuhan. Dia hebat karena rasa percayanya kepada Tuhan. Nah adik-adik, itu yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Kiranya firman hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Iya, adik-adik sekolah minggu tadi sudah mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggunya. Tentang seorang yang bernama Naaman. Naaman ini adalah panglima dalam satu kerajaan, tapi dia sakit. Sakitnya tadi apa? Dibilang firman Tuhan dan diceritakan kakak guru sekolah minggunya? Iya, sakit kusta. Kok dia bisa disembuhkan ya? Karena apa? Iya, betul. Dalam firman Tuhan ini diberitahukan bahwa di rumahnya Naaman ada seorang anak perempuan yang menjadi pelayan bagi istri Naaman. Anak perempuan ini dari bangsa Israel. Anak perempuan ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dialah yang memberitahukan kepada istrinya Naaman supaya Naaman dibawa ke hadapan nabi yang ada di Israel. Adik-adik sekolah minggu, tadi cerita kakak guru sekolah minggunya, setelah diberitahukan begitu mereka pergi kan menjumpai nabi itu. Ada perintah juga yang disuruh untuk si Naaman. Dan Naaman melakukannya dan memperoleh kesembuhan. Berita ini yang dapat diberikan kepada Naaman adalah bahwa gadis kecil inilah sumbernya. Anak perempuan kecil inilah yang menjadi sumbernya. Dia percaya bahwa nabi yaitu perantara Tuhan itu mampu menyembuhkan si Naaman. Karena apa? Karena ada Tuhan yang merupakan kesembuhan bagi Naaman.
Anak perempuan ini adalah anak perempuan yang takut akan Tuhan. Anak perempuan yang percaya kepada Tuhan. Dan dia menjadi perantara berkat kesembuhan dari Tuhan untuk tuannya, yaitu si Naaman tadi. Adik-adik sekolah minggu, Naaman bisa sembuh, Naaman bersuka cita, dan akhirnya Naaman menjadi percaya kepada Tuhan. Ini semua karena seorang anak perempuan yang percaya kepada Tuhan, yang memberitakan tentang kesembuhan melalui Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, inang pendeta, kakak guru sekolah minggu, dan adik-adik juga semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus haruslah bisa menjadi berkat kepada siapapun dan dimanapun. Kita semua anak-anak yang percaya kepada Kristus haruslah bisa menjadi pembawa berita tentang Tuhan itu kepada siapapun dan dimanapun. Kita bisa lihat melalui anak perempuan ini, Naaman bisa mendapatkan kesembuhan karena ada nabi Tuhan menjadi perantara untuk kesembuhannya. Adik-adik pun bisa menjadi pembawa berita kesembuhan, berita sukacita, membawa berita kebaikan dimanapun kita berada. Karena ada Tuhan yang akan memampukan kamu. Jadi jangan pernah katakan, aku kecil, aku masih anak-anak, aku lemah. Aku belum bisa untuk memberitakan tentang Tuhan. Aku belum bisa untuk menjadi berkat. Tidak, semua kita bisa. Kalau kita percaya dan kita mau. Kita semua bisa untuk menjadi saluran dari berita berkat Tuhan itu kemanapun kita pergi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama seperti anak perempuan di dalam firman ini menjadi berkat kehadiran kita dimanapun kita berada karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Semangat adik-adik untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan banyak hal baik di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami senantiasa percaya kepadamu dan iman percaya kami menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih-lebih untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Walaupun mereka masih anak-anak, jadikanlah mereka seperti anak perempuan di dalam firman ini. Sehingga setiap anak-anak sekolah minggumu ini Tuhan akan menunjukkan iman percayanya kepada siapapun dan membawa orang lain juga untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya jikalau Tuhan menyertai mereka, maka mereka akan Tuhan mampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan doa permohonan kami ini di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, untuk aktivitas kita hari ini kita bisa memberikan gaya terbaik kita ya. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Aku berani tampil beda. Kakak contohkan dulu ya. Aku berani tampil beda. Ya, kakak hitung ya. Nanti di akhir adik-adik semua bikin gaya yang terbaik versinya adik-adik ya. Oke, 1, 2, 3. Aku berani tampil beda. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menguatkan hati kita. Kita menjadi anak Tuhan yang menjadi berkat. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Berikan persembahannya dengan penuh sukacita. Kita angkat lagu pujian. Buku Ende 550, Tangaku na met-met. Tangaku na met-met ulehon mo
maki dihomai. Ayat kedua. Nang patu namet menu lewon ma tu de batang marlojo ngau suruhani dai nangi nalo jai nang pati dihomai, nang pati dihomai. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah sama-sama bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oh langsung ya kata-katanya. Pas nyanyinya nampak suaranya gemetaran. Tahuan pas nyanyinya suaranya gemetaran.